Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Safa Atarani dengan NPM 10.101.17106 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan program studi pendidikan dokter akan mempresentasikan dari artikel saya yang berjudul Studi Penambatan Molekul Senyawa Kurkuma lemah pada bakteri resisten Carbapenem Acinetobacter baumannii dengan metode in silico. Di mana Bismillahirrahmanirrahim. Jadi latar belakang dari artikel ini adalah adanya infeksi nosokomial, di mana menurut WHO infeksi nosokomial atau infeksi yang didapatkan di rumah sakit sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit di 14 negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Pasifik menunjukkan adanya infeksi nosokomial. Ya, infeksi nosokomial yang paling sering itu terjadi karena faktor resikonya itu adalah karena penggunaan kateter, jarum suntik, dan kateter urin. Penyebabnya itu paling sering adalah bakteri, virus, dan patogen lain. Di mana bakteri yang paling sering itu adalah bakteri Acinetobacter baumannii. Di Jakarta, sekitar 241 pasien yang dirawat di ICU sebanyak 89% atau sekitar 25,9% pasien terinfeksi adanya Carbapenem resisten Acinetobacter baumannii. Bakteri ini menjadi resisten karena mengeluarkan enzim carbapenemase yang mengakibatkan bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik golongan carbapenem. Kunyit merupakan salah satu rempah tradisional khas Indonesia, di mana dikenal sebagai fitofarmaka atau tumbuh-tumbuhan obat. Terdapat 3 senyawa utama dalam kunyit, yaitu kurkumin, bis-bemetoksikurkumin, dan bemetoksikurkumin. Bioinformatika adalah salah satu cara penemuan obat, di mana penggunaan bioinformatika ini mengakibatkan penemuan obat menjadi lebih murah dan cepat. Selain itu juga bioinformatika tidak melanggar etik dan termasuk salah satu tahap pertama penemuan obat baru sebelum memasuki tahap in vitro dan in vivo. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara senyawa aktif dalam kunyit dengan bakteri resisten Acinetobacter baumannii. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui apa saja komponen aktif dalam kunyit yang dapat mencegah bakteri menjadi resisten dan apakah komponen aktif dalam kunyit dapat memiliki efek antibakteri terhadap Acinetobacter baumannii. Manfaatnya ini adalah sebagai tambahan referensi penelitian selanjutnya untuk bakteri Acinetobacter baumannii dan sebagai tambahan penelitian selanjutnya untuk pengobatan alternatif penggunaan kunyit. Manfaatnya itu adalah sebagai salah satu kandidat alternatif pencegahan untuk bakteri Acinetobacter baumannii menjadi resisten terhadap carbapenem. Objek penelitiannya ini adalah senyawa aktif dalam kunyit yang melawan carbapenem berdasarkan screening komputasi virtual. Rancangannya adalah dengan eksperimental yang untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari database. Analisisnya ini adalah melihat hasil energi afinitas yang dihasilkan dari hasil penambatan molekul oleh Autodoc Vina pada output dalam format notepad.txt. Hasilnya itu dengan melihat nilai energi ikatan yang paling rendah. Hasilnya, setelah diteliti, senyawa alami, ligan pada senyawa alami pada kunyit yaitu memiliki energi ikatan sekitar minus 4,75 kilokal per mol. Sedangkan senyawa ligan pembanding yang saya dapatkan dari penelitian sebelumnya yaitu ajmalisin dan limonin memiliki energi ikatan masing-masing minus 6,8 dan minus 8,4. Sedangkan senyawa aktif dalam kunyit yaitu kurkumin, bemetoksikurkumin, bis-bemetoksikurkumin memiliki energi ikatan masing-masing minus 7,8, minus 8,1 dan minus 7,7 kilokalori per mol. Di mana hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan senyawa alami yang dihasilkan pada kunyit yang terdapat pada bakteri, sehingga dia bisa berikatan dengan reseptor yang terdapat pada bakteri. Selain itu juga ketiga senyawa utama dalam kunyit ini memenuhi dari Lipinski Law of Life, di mana ketiga senyawa ini artinya dia bisa masuk dan melewati farmakokinetik dalam tubuh. Nah, kesimpulannya, pada kunyit terdapat 3 senyawa yang dapat digunakan sebagai kandidat obat untuk mencegah bakteri Acinetobacter baumannii menjadi resisten. Itu tadi ketiga senyawa utama dalam kunyit, kurkumin,
bisbenotoxikurkumin, dan dimetoxikurkumin. Ketiga senyawa ini dapat berikat dengan protein target dengan energi afinitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan senyawa alami yang terdapat pada bakterinya, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu kandidat obat sebelum memasuki tahap in vitro ataupun in vivo. Selain itu juga ketiga senyawa ini memenuhi dari Lipinski Law of Five. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.